Ketika mau memulai suatu bisnis yang baru, apa ya kira-kira yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Ini banyak pertanyaan yang datang kepada saya. Ketika memulai suatu bisnis, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Apa kita cek target marketnya atau bisnis seperti apa yang kita jalankan? Ini jawabannya bisa saya kasih buat teman-teman semua itu. Pertama yang harus kita lakukan sebelum membuka suatu bisnis atau usaha sampingan atau usaha yang akan benar-benar kita lakukan, yang pertama adalah itu namanya business plan atau perencanaan bisnis. Ya, bahasa di kampusnya dulu saya bilangnya itu business plan. Tapi ini bisnis dengan perencanaan bisnis yang baik, kita bisa menentukan arah seperti apa bisnis yang akan kita buka. Dengan kita mempunyai bisnis plan, perencanaan bisnis, kita bisa menentukan seperti apa target customer yang akan kita cari. Dengan adanya bisnis plan, kita bisa menentukan misi dan visi yang akan kita capai. Misi adalah target dalam waktu 5 tahun atau waktu terdekatnya, atau visi yang kita lanjutkan bisnis untuk berkesenambungan, maksudnya selalu bersambung setiap tahunnya. Jadi dengan bisnis plan, kita bisa menentukan seperti apa market yang akan kita cari. Tapi di samping bisnis plan ini, ada satu lagi yang harus kita hitung lebih baik lagi. Dan ini semuanya para pengusaha saya rasa ini banyak yang tidak paham dengan satu yang saya bilang ini. Itu namanya adalah potensi bisnis yang akan kita peroleh. Soalnya begini, banyak orang lain membuka suatu bisnis baru, udah bikin perencanaan bisnis yang baik, udah cari tempat, udah bikin strateginya, udah promosi. Dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu mereka stres. Karena tidak ada customer atau perencanaan yang dibikinnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini perlu kita bahas lagi. Dengan bisnis plan, dengan potensi bisnis, kalau jika kita mengetahui berapa banyak potensi bisnis yang kita gali setelah membuka bisnis ini, berarti disitulah kita bisa mengetahui berapa hasil yang akan kita peroleh setiap harinya. Saya bikin contoh, misalnya contohnya mulai dari kecil-kecil aja ya. Soalnya ini saya masih skopnya yang kecil-kecil, saya yakin tidak semua orang mempunyai uang yang besar atau modal besar. Pasti modalnya pada dimulai dengan modal nol atau modal yang kecil-kecil. Misalnya kita mulai dari bisnis bakso. Jika ada teman-teman yang mau buka bisnis bakso di suatu daerah teman-teman sendiri ya, misalnya di suatu pasar, kita bisa melihat ada eh, orang lain yang punya bisnis bakso ini, misalnya ada 5 orang, kita tetapkan bisnisnya ada 5 orang. Jadi dalam yang 5 orang yang jualan bakso ini, pasti ada satu orangnya yang seorangnya dinamakan market leader. Ya, omsetnya selalu ramai, dagangannya selalu dipenuhi dengan pelanggan-pelanggannya. Yang kedua ada penantangnya, saingannya. Dan yang ketiga pasti ada yang akan ngikutin, ya niru-niru dagangan bisnis yang seorang market leader yang tadi lah yang pertama. Jadi dengan kita mempunyai analisis potensi bisnis yang kita capai, kita pendatang baru. Kalau kita pendatang baru, tidak mungkin kita baru-baru buka, kita mengharapkan pelanggan datang langsung ramai di tempat kita. Itu impossible namanya. Jadi dengan bisnis plan ini, jadi kita bisa menganggarkan berapa modal yang kita persiapkan untuk usaha yang kita buat, dan kita juga bisa memprediksi berapa keuntungan atau omset yang akan kita cari dari hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan. Ini sangat unik. Ini sangat unik nih guys. Soalnya kalau kita seorang pebisnis baru buka, nggak mungkin kita punya langganan. Karena kita bukan siapa-siapa, orang nggak kenal dengan apa yang kita jual. Jadi caranya, kita bisa ngitung dari misalnya kita tadi jualan bakso ya, kita punya saingan kita 5 kedai bakso. Jadi yang misalnya bakso pertama itu kita harus hitung dulu. Di kedai pertama tadi atau toko pertama tadi atau si penjual bakso yang pertama tadi, kira-kira omsetnya satu hari berapa? Misal kita taruh omsetnya satu hari bisa 3 juta. Di yang pedagang kedua omsetnya sekitar 2 juta. Ya kita kira kali-kali aja lah, kira-kira dari 5 orang pedagang bakso tadi, mereka mempunyai omset sekitar 15 juta dalam satu hari.
Nah, pertanyaannya berapakah yang harus kita ambil? Jadi kalau kita nggak tahu nih, bisa stres kita nanti. Jadi dalam 15 juta omset bakso tadi, orang-orang yang jualan bakso, berapa yang kita harapkan? Nggak usah jauh-jauh, kita ambilnya cuma 10% aja, atau 5% aja lah yang kita ambil. Berarti kalau jika si pedagang lain mempunyai omset rata-rata sekitar 3 juta rupiah per hari, kalau kita ngambil 10%-nya, berarti kita hanya bisa mengandalkan omset yang kita harapkan itu adalah cuman 300.000 omset yang kita harapkan dalam penjualan setiap harinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita pedagang baru, kita nggak punya langganan. Orang nggak tahu dengan apa yang kita dengan rasa seperti apa yang akan kita sajikan kepada pelanggan baru. Jadi setelah kita mengetahui berapa target omset kita yang kita tentukan satu hari itu cuma Rp300.000, ya jangan berharap dulu kalau jualan bakso kita itu, usaha kita itu bisa sampai tembus di angka 1 juta sampai 1.500.000 per hari. Soalnya langganan yang makan bakso itu orangnya itu aja kok. Cuman datangnya nggak bersamaan, dia datangnya berganti-gantian. Jadi setelah kita mengetahui berapa potensi yang kita harapkan, ya cuman berapa tadi ya, sekitar 300.000 per hari. Di situlah kita bikin strategi gimana caranya kita meningkatkan omset hasil dagangan kita. Yang pertama ya mungkin kita harus terlebih dahulu. Misalnya di toko lain dia jualan bakso, ada mie ayam, ada somai, eh, produk andalannya di situ ya cuman misalnya ada bakso beranak, kita bikin yang lain, misalnya dibikin ada bakso sumsum, nah disitulah nilai plus kita daripada orang lain. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba bisnis, mulai dulu dari yang kecil-kecilan. Jangan kalian punya modal gede-gede, mau langsung cari tempat, bikin dekorasinya yang bagus-bagus, bikin promosinya yang gila-gilaan, apa namanya campaign apalah namanya dengan budget yang besar tuh. Jangan dulu lah, soalnya kita mulai, orang belum kenal sama kita, perkenalkan dulu diri kita dulu. Jadi jangan mulai dengan modal yang besar ya, nanti kalian bisa stres. Kalau nggak stres, kalian bisa mikirin kan berapa modal duit yang kalian kumpulkan untuk membuka suatu usaha. Ujung-ujungnya 2 minggu, 3 minggu kalian malas lagi itu, udah stres, bisa trauma jadinya. Jadi kalau kita mengetahui berapa potensi bisnis yang bisa kita raih, ya kita bisa menganggarkan berapa dagangan yang harus kita buat karena setelah kita ketahui berapa minimal omset yang kita cari, ya disitulah kita bikin target. Karena sebenarnya target itu sebenarnya bukan untuk sesuatu yang dicapai, tapi target itu kita bisa melewati dari target yang telah kita buat. Nah, kalau strateginya sih macam-macam tuh teman-teman. Misalnya ketika hari jam 7 bakso tinggal ada, tiba-tiba kita baru-baru buka, tiba-tiba ada langganan, dia mintanya banyak karena kita bikin dagangannya sedikit, ya kita bisa bilang aja, "Oh maaf Pak, barang dagangannya udah habis." Padahal sebenarnya kan kita bisa bikin tinggal misalnya orang tuh mintanya 10, adanya cuma 5, yang tadi banyak orang yang order lewat GoFood, atau tadi orang banyak yang bungkus. Jadi kita bisa bikin orang lain penasaran. Nah, disitulah kita belajar proses. Inilah pentingnya proses kalau kita memulai suatu bisnis tersebut.